Dilahirkan 8 September 1989 di Kota Malang, Dr. Gamal Albin Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Khairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat memotivasi Dr. Gamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan, diantaranya klinik asuransi sampah, Inmed, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Albin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of Wales Youth Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Albin Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Albin Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albin Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Semua perjalanan Dr. Gamal Albin Said tersebut telah ditulisnya dalam buku yang berjudul Muda Mendunia, Era Baru Wirausaha Sosial dan Catatan Perjuangan Politik. Dapatkan bukunya dan jadilah pemuda yang mendunia. Nahdlatul Ulama di Kemenak yang tercatat 27.000 pondok pesantren. Muhammadiyah 106 tahun yang lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan keluar rumah menawarkan perabot rumahnya untuk dijual untuk gaji guru-guru yang mengajar di sekolah Muhammadiyah. Tapi apa yang terjadi 106 tahun kemudian? Sekarang Muhammadiyah punya 12.000 sekolah, 180 universitas, 107 rumah sakit, 10 fakultas kedokteran dan melahirkan 700 dokter setiap tahun. Ketika kita semua berkumpul di sini, miliaran orang berkumpul sedang berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh. Jadi semua kebaikan kita hari ini, usaha kita sehari ini itu adalah upaya kita memastikan amal-amal kita melampaui usia kita. Dulu saya berpikir, kalau saya belajar keras saya jadi dokter. Kalau saya kerja keras saya bisa bangun perusahaan. Akhirnya saya sadar bahwa ada orang yang ikhtiarnya cukup, tapi hasilnya maksimal luar biasa sekali. Ada orang yang ikhtiarnya itu besar sekali, tapi hasilnya itu kecil sekali. Artinya ikhtiar itu prasyarat dan jangan sampai kita memberhalakan ikhtiar. Tapi ikhtiar itu adalah bagian dari upaya kita untuk memastikan bagaimana usaha-usaha dan cita-cita kita bisa tercapai. Oleh karena itu jangan pikir bekerja keras. Kapal yang berlabuh di pelabuhan itu aman, tapi bukan itulah tujuan dibuatnya kapal. Nikmatilah tantangan, karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Namanya Andrian Firdaus. Beliau aktivis, kawan saya di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Aktif di lembaga pers, aktif di lembaga kerohanian. Masya Allah sekalian. 20 Januari, ketika saya magang di rumah sakit, saya terima kabar bahwa sahabat saya ini meninggal karena kecelakaan dengan truk kontainer. Waktu malam hari saya kabarkan kepada teman-teman bahwa Andrian telah meninggal. Bapak Ibu tahu apa yang mereka tanyakan? Gamal, ini Andrian yang sering azan di musola itu kah? Gamal, ini Andrian yang suara koriknya itu bagus kah? Gamal, ini Andrian yang suara tilawahnya itu bagus kah? Jadi sahabat saya ini dikenal dengan kepandaiannya melantunkan ayat suci Al-Quran dan hobinya mengumandangkan azan. Kepintaran, kekayaan, jabatan, popularitas, keindahan paras, itu semuanya akan kita tinggalkan. Tapi betapa kita lalai mengingatnya.
Seolah-olah kita ini akan hidup selamanya, sehingga kita mengutamakan dunia yang fana ini. Jadi periksa diri kita. Kalau cita-cita itu belum tercapai, jangan-jangan badan kita belum pantas untuk kemuliaan itu. Saya ingin berbagi cerita tentang seorang ibu. Ibu ini usianya 46 tahun. Beliau mohon izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. Di usia 46 tahun, bukan mau mengambil S2, S3. Tidak, ibu ini mau ambil D1 ilmu tafsir. Ditanya sama anaknya, sama suaminya, "Nih mami ini sudah tua, mau apa kuliah lagi?" Apa jawaban ibu ini? Beliau mengatakan, "Mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anaknya dari api neraka." Setiap anaknya ini berangkat ujian, ibu ini tanya, "Nak, nanti kau ujian jam berapa?" "Waktu kau ujian, mami di atas sajadah." Waktu anaknya presentasi, ibu ini tanya, "Nak, nanti kau presentasi jam berapa?" "Waktu kau presentasi, mami di atas sajadah." Berjalan terus berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai 2 bulan lalu ada global listing dari American Conservation Coalition, masukkan anaknya 1 dalam 30 pemuda di bawah 30 tahun, The Green Generation. Bahkan World CSRD di India masukkan anaknya 1 di antara 50 inovator. Siapakah ibu itu? Ibu yang membesarkan saya, Bapak Ibu semua. Dan saya yakin di ruangan ini kita menyaksikan orang tua kita melakukan pengorbanan yang sama. Saya kelas 3 SD, saya ingat ada tugas ngetik naskah drama. Di rumah itu tidak ada komputer, tidak ada laptop. Bapak saya itu bawa mesin ketik dari kantor keluarga kami. Ibu saya ngetik mulai malam sampai pagi. Saya diterima di SMP 3 Malang, itu nomor 7 dari bawah. SMP favorit di sana. Itu ayah ibu saya senang sampai syukuran nasi kuning waktu itu buat 1 RT. Bahkan satu momen yang banyak orang yang tahu. Bapak saya itu jual tanahnya supaya saya, anaknya yang namanya Gamal ini bisa kuliah di kedokteran. Bahkan satu momen yang mahal dalam kehidupan saya, yang saya berdoa semoga Allah kesempatan mengulangi momen-momen itu. Saya jam 4 pagi terima email dari Cambridge University. Saya masuk 1 dari 7 finalis penerima penghargaan kehormatan dari kerajaan Inggris. Itu ayah saya menghampiri, ibu saya waktu itu bangun, itu saya saksikan wajah kebahagiaan penuh kebanggaan. Jadi I have something life for, someone I must not disappointed. Dan saya yakin betapa banyak kita di masjid ini merasakan orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya itu berlalu tanpa kesenangan, supaya kita anak-anaknya ini bisa belajar lebih baik, bisa bekerja lebih baik, bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi berapa banyak di antara kita melupakan itu kan, dan membiarkan masa muda kita berlalu tanpa keinginan sedikit pun membahagiakan kedua orang tua kita. Apalagi kita yang muslim diajarkan 1 di antara 3 amal yang Allah cintai itu anak yang berbakti sama orang tua, dan 1 di antara 2 azab yang Allah percepat di dunia selain pemimpin yang zalim, itu anak yang durhaka sama orang tuanya. Maka terimalah dengan ikhlas bahwa cara kita memperlakukan kedua orang tua kita itu adalah pemberitahuan kepada Allah bagaimana Allah memperlakukan kita. Kita harus menjaga hati kita. Istofti kolbak, mintalah fatwa pada hatimu. Hal-hal benar adalah apa yang membuat hati ini tenang, dan hal-hal salah adalah apa yang membuat hati ini gelisah. Biarkan semua yang kita lakukan itu tercukupkan dalam 2 kata untuk Allah. Barang siapa menjadikan Allah keterpesonaannya, maka dia akan mempesona bagi semua mata. Dan barang siapa Allah yang dia tuju, maka dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Dan orang itu tidak peduli seberapa hebatnya kita. Orang tidak peduli seberapa kayanya kita. Orang tidak peduli seberapa pintarnya kita. Orang tidak peduli seberapa berpengaruhnya kita. Yang orang pedulikan cuma 1. Apakah keberadaan kita memberikan manfaat buat mereka? Dan tidak peduli juga seberapa hebat kayak pintarnya kita. Kalau sekarang kita tidak tenang, bahagia itu pasti ada yang salah. Imam Al-Ghazali kan berpesan ya, semua manusia itu merugi kecuali mereka yang berilmu. Dan semua orang yang berilmu itu merugi kecuali mereka yang beramal. Dan semua orang yang beramal itu merugi kecuali mereka yang ikhlas.